Selamat datang Bapak Ibu dalam acara seminar online kawan lama yang bertemakan Ciptakan Pembelajaran Pengukuran Dimensional Terbaik untuk SMK Era Industri Berbasis Teknologi. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat ya Bapak Ibu, tetap semangat dan berkarya dalam menghadapi fase new normal ini. Perkenankan saya Aulia di Divisi Marketing PT Kawan Lama Sejahtera memandu acara pada hari ini yang terselenggara atas kerjasama PT Kawan Lama Sejahtera dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama acara ini berlangsung, Bapak Ibu. Yang pertama, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mematikan webcam dan mic masing-masing selama acara berlangsung. Karena memang di sini kita perlu fokus ya Bapak Ibu untuk kameranya. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu peserta yang nanti tidak bicara untuk mematikan webcam dan mic masing-masing. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu peserta dapat meninggalkan pertanyaan pada kolom meeting chat dan live event Q&A untuk dibacakan oleh saya pada sesi tanya jawab. Mohon menuliskan nama dan asal sekolah pada saat bertanya, karena nanti kami akan pertanyaan yang akan dibacakan dan yang bertanya akan mendapatkan hadiah kaliper Mitutoyo. Tapi kita akan pilih ya Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, ada feedback form setelah acara seminar ini selesai. Nanti Bapak Ibu yang mengisi akan dikirimkan e-certificate dan materi presentasi ke email yang Bapak Ibu isi di feedback form tersebut. Oke, sebelum mengawali acara siang ini, kita saksikan dulu video pengantar berikut ini. Sebagai perusahaan distribusi peralatan teknik dan industri terdepan di tanah air yang berdiri sejak tahun 1955, Kawan Lama Sejahtera tidak hanya fokus pada pengembangan bisnis, namun juga berkomitmen tinggi mendukung kemajuan dunia pendidikan Indonesia, khususnya pada bidang pendidikan vokasi dengan berbagai kegiatan yang dimiliki. Mendukung penyelenggaraan lomba keterampilan teknik menjadi kegiatan wajib yang kami jalankan. Dukungan tersebut meliputi penyelenggaraan kompetisi bidang meteorologi, mensponsori lomba keterampilan siswa SMK tingkat provinsi dan nasional, kompetisi mahasiswa politeknik dan perguruan tinggi, serta kompetisi keterampilan instruktur di Balai Latihan Kerja. Pelatihan dan seminar juga menjadi agenda Kawan Lama untuk mendukung kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Tak terbatas yang melibatkan para siswa dan mahasiswa saja, para pengajar, baik guru maupun dosen, kami dukung dengan edukasi dan informasi berkualitas sesuai perkembangan industri terkini. Dukungan penuh Kawan Lama terhadap dunia pendidikan juga diberikan dalam bentuk pemberian hibah peralatan dan mesin penunjang pengajaran berkualitas kepada berbagai institusi pendidikan di Indonesia. Seperti kita ketahui, tema besar dalam dunia pendidikan vokasi adalah link and match, di mana masih ada gap antara dunia industri dengan dunia pendidikan di Indonesia. Maka PT Kawan Lama Sejahtera bermaksud berkontribusi untuk mendekatkan antara dunia industri dengan dunia pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh PT Kawan Lama Sejahtera dapat memajukan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dalam rangka menyongsong Industri 4.0 dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke,
Di dunia yang bergerak sangat cepat ini, satu-satunya hal yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Tuntutan dunia industri akan sumber daya manusia yang kompeten semakin lama menjadi semakin tinggi. Terkait hal itu, pendidikan vokasi menjadi salah satu terobosan yang diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam dunia industri. Industri 4.0, era disrupsi, menjadi kosakata umum yang kita dengar amat sering belakangan ini. Tantangan menghasilkan insan cerdas, profesional, jadi kewajiban bagi dunia pendidikan. Terlebih lagi pada pendidikan vokasi. Perhatian dan dukungan aktif berbagai pihak terkait untuk mewujudkan kewajiban tersebut sangat dibutuhkan. Salah satu bentuk dukungan tersebut dapat difokuskan pada pengembangan kompetensi para siswa dan mahasiswa vokasi. Inilah yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber yang mumpuni di bidangnya masing-masing hari ini. Dan dalam diskusi kita hari ini sudah bergabung bersama kita Bapak Albert Primusanto selaku Direktur dari PT Kawan Lama Sejahtera. Selamat siang Pak Albert. Ya. Bapak Dr. Insinyur Bakrun MM selaku Direktur SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat siang Bapak Bakrun. Kemudian hadir pula Bapak Muhammad Widianto selaku Koordinator Bidang Penilaian dan Penjaminan Mutu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat siang Pak Widianto. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak. Kemudian dari pihak praktisi kami juga telah mengundang Ibu Vicky Wahyu Endriana ST selaku Section Head of Quality Control dari PT Akebono Break Astra Indonesia. Selamat siang Ibu Vicky. Selamat siang Bu. Sehat ya Bu ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Yakobus Dani Senja selaku guru mata pelajaran produktif SMK Santo Michael Surakarta. Santo Mikael, sorry. Selamat siang Pak Yakobus Dani. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang. Kemudian ada Bapak Triyogo Prasetyo ST dari Engineering Solution Group PT Mitsuyo Indonesia. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Bu. Oke, tidak perpanjang lagi. Pertama-tama, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Albert Primusanto selaku Direktur PT Kawan Lama Sejahtera. Silakan Pak Albert. Terima kasih, Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini memenuhi undangan dari PT Kawan Lama Sejahtera di dalam seminar atau talk show tentang ciptakan pembelajaran pengukuran dimensional terbaik untuk SMK di era industri berbasis teknologi. Pertama-tama, puji syukur kepada Tuhan, kita semua diberi kesehatan. Karena walaupun tidak bertatap muka secara langsung, kita masih dapat bersilaturahmi, bisa bertemu secara virtual, secara daring, dengan dibantu dengan teknologi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Bakrun, Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, beserta jajarannya, Bapak Muhammad Widianto, Koordinator Bidang Penilaian dan Penjaminan Mutu. Terima kasih Bapak-Bapak, kita ketemu lagi hari ini, siang ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa selalu mendukung dan bekerja sama dengan kami untuk mengadakan berbagai kegiatan di dalam rangka memajukan dunia vokasi ini. Yang berikutnya tentu saja kami berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Ibu Vicky Wahyu Endriana selaku Section Head dari QC PT Akebono Break Astra Indonesia, partner kami, rekanan kami. PT Kawan Lama Sejahtera sudah cukup lama ya Bu ya bekerja sama dengan PT Akebono dan senang sekali hari ini kami bisa bersama-sama dengan Ibu berada di sini untuk bisa berdiskusi tentang sekali lagi dunia vokasi kita.
khususnya di bidang pembelajaran pengukuran atau metrologi. Berikutnya kami juga berterima kasih kepada Pak Yakobus Dani Senja, guru dari SMK Santo Mikael, Surakarta. Selamat siang Pak Yakobus, Ya, salam kenal. Selamat siang Pak Albert. Terima Salam kasih kenal, Pak. sekali ya untuk bisa bergabung dengan kami di sini untuk nanti bisa memberikan sharing pengalamannya, dan juga kepada Bapak Triyogo Prasetyo, rekan kami, partner kami juga dari PT Mituto Indonesia. Selamat siang Pak Yogo. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini PT Kawan Lama mengadakan lagi sebuah kegiatan atau sebuah acara bagi SMK. Kali ini secara nasional kami mengadakan. Jadi kalau laporan dari teman-teman panitia yang kemarin mendaftar sudah lebih sebenarnya sekitar 1.400, dan 82%-nya sebenarnya dari para guru SMK. Cuma mungkin memang hari ini yang sudah bergabung saya tidak tahu, yang jelas belum 50%-nya, tetapi semoga berjalannya waktu masih banyak yang akan bergabung. Nah, hari ini yang dilakukan oleh PT Kawan Lama Sejahtera adalah satu jawaban dari salah satu tantangan ketika kami pada waktu yang lalu bertemu dengan Pak Direktur dan juga ketemu dengan Pak Dirjen Vokasi, supaya Kawan Lama ini terus mengawinkan antara dunia industri dengan pendidikan. Dan salah satunya hari ini kami PT Kawan Lama Sejahtera dengan beberapa industri memiliki concern yang sama tentang khusus mengenai dunia pengukuran atau metrologi. Ya, bukan meteorologi ya, tapi metrologi. Jadi itu adalah dunia pengukuran, salah satu bidang yang sebenarnya di dalam dunia industri itu sangat penting dibutuhkan. Nanti kami tentu saja ingin mendengar langsung dari Ibu Vicky tentang betapa pentingnya pembelajaran pengukuran ini di dalam dunia industri. Dan oleh karena itu tugas kami di sini PT Kawan Lama Sejahtera sebagai perusahaan yang bergerak di dalam industrial supply peralatan industri, salah satunya alat-alat pengukuran, ingin mencoba mendekatkan apa yang diharapkan dari dunia industri dan apa yang bisa dilakukan oleh dunia pendidikan, dalam hal ini pendidikan vokasi dan khususnya SMK. Maka hari ini adalah salah satu langkah kami, jawaban kami ketika kami mendapat tantangan untuk dunia industri bisa menikah, kalau istilahnya Pak Dirjen, menikah massal dengan SMK. Ini hanya awalan, karena sebenarnya yang lebih banyak nanti seperti selalu disampaikan juga oleh Pak Direktur SMK adalah sebenarnya dunia industri bisa ikut terlibat di dalam pengajaran di sekolah. Dan ini hanya semacam awalan atau pancingan bahwa ada satu bidang, yaitu bidang metrologi atau bidang pengukuran, yang kami ingin mendapat perhatian dari Bapak Ibu sekalian, praktisi dunia pendidikan SMK, bahwa ini ada satu bidang di dunia industri yang apabila ditekuni, apabila didalami, dan kemudian bisa dilakukan kerjasamanya dengan kami, tentu saja dengan sesama dunia industri lain seperti perusahaan seperti Akebono di sini, Astra dan sebagainya, untuk bisa bersama-sama kemudian pada akhirnya lulusan dari SMK ini bisa langsung digunakan atau langsung bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh dunia industri. Kira-kira itu harapan dari acara hari ini yang walaupun mungkin secara singkat atau secara kecil, kami menganggap ini sebuah langkah awal. Semoga dari sini kemudian kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan bisa mengkonkretkan lebih lanjut lagi, sehingga harapannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kemudian dunia industri ikut terlibat mengajar dan sebagainya di dunia pendidikan itu benar-benar terwujud. Itu saja yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran, perhatian, dan kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti acara ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik.
Dan apabila ada kekeliruan atau apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Albert. Ya, jadi memang ini salah satu komitmen kawan lama untuk tetap berkomitmen mendukung dunia pendidikan di Indonesia ya Bapak Albert. Oke, boleh setelah ini saya minta Bapak Bakrun, bagaimana nih Pak untuk arahan dari pemerintah sendiri Pak dari Kemdikbud. Untuk Bapak Bakrun, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Albertus, Pak Prim. Ya, kita ketemu lagi Pak. Kemarin habis kita sudah Iya Pak, betul Pak. Atur nuwun Pak. Tiap hari Pak. Ya, kemudian Bapak Ibu tim dari kawan lama serta Bapak Ibu guru peserta pelatihan pada siang hari ini. Jadi kami selalu mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini apapun yang bisa kita lakukan itu kita lakukan, sehingga apa yang diinisiasi oleh kawan lama ini merupakan salah satu upaya kita bagaimana agar supaya guru-guru kita ini juga lebih mengenal lagi, yang sudah tahu mungkin lebih paham, yang belum tahu mungkin ini sebagai tambahan pengetahuan, yang sudah mahir mungkin ini sebagai proses untuk memperbaiki peningkatan secara terus-menerus. Jadi menurut saya ini hal yang sangat baik, kondisi apapun kita tetap untuk meningkatkan kompetensi kita, karena kalau kita tidak meningkatkan kompetensi pasti kita akan ketinggalan. Dengan kondisi yang ada saat ini pasti semuanya juga sebenarnya serba repot juga untuk proses pembelajaran, apalagi pembelajaran seperti pengukuran. Ini kalau tidak secara langsung mungkin juga tidak secara hands on mencoba dan lain-lain, mungkin juga agak ada sedikit kendala, tetapi kita coba semaksimal mungkin dengan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan wawasan dan pengetahuan dari Bapak Ibu semua bertambah dengan baik. Dan kita selalu sampaikan bahwa link and match antara industri dan sekolah itu menjadi tujuan utama. Apapun yang kita lakukan, maka kita akan selalu bicara tentang link and match atau pernikahan, ya. Istilah sekarang itu kita branding dengan pernikahan, tapi sebenarnya link and match. Semua aktivitas yang kita lakukan, kurikulumnya, kemudian gurunya, kemudian instrukturnya, proses sertifikasinya, kemudian praktek kerja lapangannya, itu semua kita branding dengan semuanya adalah link and match, memang betul-betul yang diperlukan oleh industri. Untuk itu saya terima kasih pada kawan lama, ini paling tidak adalah memberikan informasi, ini loh yang diperlukan oleh industri. Ya, dari kawan lama menyediakan alat-alat, ini loh nanti digunakan oleh industri-industri seperti ini, alat-alat yang dikembangkan oleh kawan lama, sehingga nantinya tahu. Karena kalau tidak tahu fungsi itu kan agak repot juga. Orang belajar dengan baik kalau sebenarnya fungsinya itu untuk apa. Kalau orang nggak tahu belajar apa, digunakan untuk apa, nanti nggak tahu fungsinya, itu hanya sekedar belajar. Tapi kalau kita tahu fungsinya itu nanti untuk apa, dia pasti akan lebih senang. Oh, nanti kalau kami bekerja real, alat ini adalah digunakan untuk mengukur apa. Nah, kalau itu terjadi, insya Allah kita semakin mencintai apa yang kita pelajari dan yang kita ajarkan kepada anak didik kita. Ya, jangan sampai kita tidak mengetahui alat-alat ini sebenarnya di real pekerjaan, di dunia kerja digunakan untuk apa gitu. Ya, nah ini menurut saya nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman yang ada di kawan lama yang akan mengisi, sehingga nanti bisa betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat untuk mengikuti kegiatan seminar ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima Salam. kasih. Terima kasih Pak Bakrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bakrun atas, arahannya ya Pak. Memang, untuk kurikulum guru sertifikasi ini emang, kita sedang upayakan link and match-nya dengan, dunia pendidikan dan industri. Kemudian tadi Bapak juga menyampaikan, kalau kita tidak tahu fungsi bagaimana kita mau gunakan gitu ya Pak. Nah ini, Iya, kita akan, dengarkan nih Pak dari, iya. praktisinya sendiri. Jadi, kita sudah mengundang Bapak Triyogo Prasetyo, SI dari Engineering Solution Group PT Mitutoyo Indonesia. Pak Tri mungkin bisa di-share untuk yang, Mitutoyo itu, sebenarnya pentingnya metrologi di dunia pendidikan dan industri itu seperti apa sih, Pak? Silakan Bapak untuk, sharing yang tentang Mitutoyo-nya. Silakan, Pak. Oke, oke. Terima kasih Bu Aulia atas waktunya. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Triyogo dari PT Mitutoyo Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak dari Kementerian atas waktu dan kesempatannya. Di sini sebetulnya saya mau sedikit sharing saja tentang pentingnya pengukuran ya. Kenapa kok pengukuran itu sangat penting? Kalau boleh saya minta izin untuk share dokumen saya. Silakan Pak Tri. Oke, saya mau Sudah Pak, sudah terlihat. Ya. Jadi ini merupakan suatu kebetulan sebetulnya. Kalau Bapak lihat ada tagline di layar ya yang tulisannya to be made is to be measured. Jadi semua yang dibuat itu diukur gitu ya. Itu merupakan slogan dari Mitutoyo yang kebetulan sangat terkait dengan yang akan kita bahas hari ini. Oke. Pengukuran itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak sadar kita melakukan pengukuran, baik yang secara nominal, eksak gitu ya, ataupun yang berupa bukan kuantitatif. Nah, di sebelah kanan atas itu ada saya gambarkan. Jadi contoh kalau sesuatu yang tidak dilakukan pengukuran, nih contoh ada seorang tukang melakukan pemasangan toilet gitu ya, tanpa dia mengukur panjang lebarnya dari toilet tersebut, akhirnya yang dikalahkan dindingnya itu dicoak. Nah, itu salah satu contoh kecil akibat atau dari tanpa dilakukan pengukuran. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tanpa kita sadari itu sebetulnya kita tiap hari melakukan pengukuran. Sebagai contoh, gambar yang paling kiri bawah itu ada penjual yang menimbang beras, otomatis dia akan mengukur berapa sih beras yang mau dibeli, 5 kilo, 1 kilo, atau penjual kopi ya. Nah, penjual kopi di sini dia akan menakar atau mengukur kopinya berapa sendok, gulanya beberapa sendok, sehingga rasanya akan menjadi manis. Kemudian juga penjual makanan gitu ya, bumbu-bumbu juga sudah tertera di situ, ukurannya berapa. Nah, apalagi di bidang industri, kita lihat di paling kanan itu ada lem ya, ada kaliper, terus ada gelas ukur kimia, itu semuanya boleh dibilang harus diukur. Kalau tidak diukur akan seperti apa? Ya paling simpel kalau kita mau bikin kopi ya, kita buat terlalu banyak kopinya nanti jadi pahit, terlalu banyak gulanya terlalu manis, akhirnya jadi nggak enak. Nah, sama dengan pengukuran, kalau tidak pas atau keluar dari pengukuran, baik itu nilainya lebih atau kurang dari toleransi yang diizinkan, part-part itu akan menjadi NG, atau boleh dibilang nanti di waktu masuk ke jalur produksi akan tidak bisa dipasang, akan jadi masalah, jadi gampang pecah atau gampang rusak, seperti itu. Jadi pengukuran tersebut adalah fundamental dari ilmu pengetahuan. Dari pengukuran kita bisa dengan mudah menggambarkan hasil observasi. Kemudian dengan pengukuran pula kita bisa mengetahui target itu tercapai atau tidak. Dan dengan pengukuran juga kita akan mudah untuk mengevaluasi prosesnya dan ke depan mau seperti apa. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini kenapa sih kok pengukuran itu sangat penting gitu ya? Terutama di bidang teknis atau industri yang nanti teman-teman SMK ini akan bergerak menuju ke sana. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan SMK juga selain ke industri, mereka juga disarankan atau bahkan ini salah satu arahan, mereka bisa wirausaha atau
membuat usaha sendiri. Nah, apakah kalau usaha sendiri pengukuran tidak penting? Ini sangat penting. Nah, ini saya gambarkan di sini ya. Jadi pengukuran itu diawali dari seorang desainer atau perancang. Dia akan membuat suatu barang atau produk itu dengan mempertimbangkan beberapa hal selain fungsi, kekuatan, daya tahan dan sebagainya. Oleh karena itu, dia akan membuat suatu produk dengan bentuk tertentu, dituangkan dalam gambar teknis seperti ini ya. Dari gambar teknis ada dimensinya, ada toleransinya. Nah, di sini teman-teman SMK paling tidak harus bisa membaca gambar teknis. Kenapa? Ini wajib. Tanpa bisa membaca gambar teknis, teman-teman SMK tidak tahu apa yang diminta. Karena bahasa teknis itu ya dari gambar ini, Pak. Ini bahasa, kalau kita dalam sehari-hari kita ngobrol ya, kita ngomong dengan bahasa bicara, tapi kalau orang teknis, bahasa ngobrolnya itu dengan gambar. Kita bilang gambar teknis. Nah, ini selanjutnya gambar ini disampaikan ke proses manufaktur, ditelitilah gambarnya, dicari dimensinya seperti apa, toleransinya seperti apa, akurasinya seperti apa, terus GDNT-nya seperti apa, baru dia bisa menentukan proses pembuatannya seperti apa, pengukurannya menggunakan apa. Nah, di sini kita lihat dilakukan proses manufacturing, kemudian akan bolak-balik nih. Proses dibuat, setelah itu diukur, kalau masih belum mencapai nilai yang ditentukan, kembali lagi diproses sampai dengan nilai yang ditentukan atau masuk standar. Kemudian setelah itu diserah terimakan ke customer-nya, kemudian barang itu akan dipasang atau digunakan oleh customer. Nah, apa akibatnya kalau barang itu tidak dilakukan pengukuran? Contoh kita skip ya pengukuran. Jadi setelah proses manufacturing, dia buat produk, kira-kira bentuknya sama nih sama yang digambar. Ya udah, setelah dikirim ke customer, akhirnya dipasang tidak bisa atau susah. Kemudian secara fungsi, dia bisa jadi vibration, bergetar, atau mengganggu fungsi yang lain. Nah, kalau sudah mengganggu atau bergetar, menimbulkan friction yang banyak, akhirnya daya tahannya menjadi jelek. Nah, secara gambaran, kenapa kok perlu pengukuran, itu seperti itu. Imbal baliknya panjang. Nah, di sini diharapkan teman-teman yang nantinya tidak ke industri, misalnya wirausaha, mereka juga harus punya bekal basic pengukuran. Kenapa? Yang menjadi jual itu adalah hasil produk kita. Hasil produk dari teman-teman yang wirausaha. Misalnya ada yang buka bengkel bubut, buka bengkel mobil gitu ya. Hasil kerjanya yang nanti akan dilihat sama customer. Sama-sama nih contoh, sama-sama kita membuat satu produk A. Yang satu dengan proses pengukuran ala kadarnya, yang satu hasil pengukurannya bagus, dimensinya bagus, masuk ke toleransi, bahkan beberapa dari geometrical design itu dia bisa penuhi. Otomatis dengan barang yang sama, proses yang sama, yang satu yang lebih lengkap, lebih paham ini, dia bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi karena kualitasnya lebih tinggi. Nah, di situ kuncinya. Oke, nah di sini diharapkan dari teman-teman SMK itu paling tidak bisa menguasai alat-alat small tools, kalau kita bilang small tools ya, alat-alat basic yang berupa kaliper, micrometer, bore gauge, height gauge. Nah, di sini mereka diharapkan bisa memakai, tapi bisa memakainya tidak hanya bisa memakai. Bisa memakai itu dalam artian memakai yang benar dan tepat, yaitu mulai dari persiapan sebelum pengukuran. Apa yang harus dipersiapkan sebelum pengukuran? Apakah langsung diambil, langsung buat ngukur? Kemudian yang kedua, pemilihan dan penggunaan alat ukur yang tepat. Untuk mengukur suatu dimensi juga harus dilihat toleransinya berapa. Nah, dari situ kita bisa memilih alat ukur yang tepat pula. Karena kalau dimensi atau toleransinya, contoh toleransi 50 mikron, dia ukur pakai alat ukur yang lebih longgar, akhirnya tidak akan terbaca tuh errornya dari benda kerja itu, yang akan menjadikan benda kerja menjadi NG. Oke. Mungkin dari teman-teman SMK sudah paham ya alat-alat ukur ini, sudah pernah mengenal, sudah pernah menggunakan. Nah, ini yang perlu saya tekankan lagi di sini untuk Bapak Guru.
minta tolong dibantu untuk pemahamannya mengenai alat ukur, yaitu apakah penggunaan kalipernya sudah tepat atau belum, kemudian pemilihannya apakah menggunakan kaliper atau mikrometer itu sudah tepat atau belum. Nah, di sini dengan alat ukur basic ini diharapkan ketika nanti masuk ke bidang industri mereka sudah siap. Walaupun ini masih kurang kalau untuk industri. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Nanti saya lanjutkan lagi di seksi berikutnya. Oke, saya kembalikan ke Bu Aulia. Baik Pak Tri, terima kasih banyak atas sharingnya. Jadi memang pengukuran itu sangat penting ya Pak ya. Apa yang terjadi jika tidak ada pengukuran ya nanti semuanya pasti akan jadi bertabrakan gitu, tidak presisi. Dan memang pengukuran ini akan berhubungan sama kualitas hasil produksi nanti jika yang mengukur itu sudah bekerja di industri ataupun berwirausaha. Nah, dari Pak Tri kan sudah sharing seperti itu nih. Jadi kita pengen dengar juga dari SMK Mikael ya, dari Pak Dani. Gimana sih Pak Dani sekarang yang dilakukan di SMK Mikael itu Pak? Mungkin bisa sharing Pak Dani? Oke, terima kasih atas waktunya Bu Aulia. Silakan Pak Dani. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Semoga selalu sehat semuanya. Di sini saya minta izin untuk sharing tentang meteorologi yang ada di SMK Mikael ya, pada khususnya, dan mungkin hampir sama dilakukan oleh Bapak Ibu guru sekalian yang ada di SMK yang lain di seluruh Indonesia. Ini boleh minta saya izin untuk sharing presentasinya. Oke, perkenalkan Bapak Ibu guru sekalian, nama saya Yakobus Dani Senja. Saya guru produktif mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Saya di sini hanya sharing tentang pembelajaran meteorologi di SMK Katolik Santo Mikael ya. Di sini kalau kita sharing pada saat sekarang pelajaran meteorologi itu yang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau Bapak Ibu guru mengajar juga pasti sudah tahu kalau KD yang ditetapkan adalah 4.2 dan 4.3. Di situ alat ukur yang menjadi target kompetensi para siswa itu adalah alat ukur pembanding, alat ukur dasar, dan alat ukur mekanik presisi. Jadi pada saat para siswa itu belajar tentang menggunakan alat ukur, kami dari SMK Mikael di sini memilih untuk menggunakan alat ukur kaliper sebagai media pembelajaran kami. Nah, sebelum para siswa itu bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong ya, nama lainnya, itu ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Triyogo tadi, kalau pada saat siswa kelas 10 itu masuk, dia tidak tahu apa itu gambar teknik. Makanya kita pertama kali harus mengajarkan gambar teknik dulu. Gambar teknik itu isinya itu ukuran, gambar-gambar yang diberi ukuran. Jadi para siswa tahu kalau ukuran apa, tuntutan apa yang ada di gambar itu. Selain ada ukurannya juga ada toleransinya. Toleransinya yang dimaksud biasanya toleransi umum, toleransi khusus, toleransi ISO. Toleransi ukuran ya, ukuran sederhana. Nah, gambar teknik sudah tahu, para siswa kita ajarkan dengan toleransi ukurannya, dan lalu kita mencoba memberikan kaliper. Satu siswa itu mendapatkan satu kaliper. Kita bagi satu siswa satu kaliper dengan catatan supaya mereka itu belajar itu bisa mandiri. Mandiri maksudnya kita bisa lebih cepat mengajarkan, mereka bisa lebih cepat paham. Pada saat kita membagi kaliper, kita akan menjelaskan bagian-bagian kaliper mulai dari inset jaw, mulai dari offset jaw, main scale atau non-use scale atau depth bar. Nah, dari kaliper itu kan sudah menjelaskan banyak. Terus selain kaliper yang kita bagikan, kita juga menjelaskan tingkat ketelitian yang ada di kaliper itu. Jadi kalau para siswa nanti bisa paham kalau
ukuran yang lebih presisi itu harus menggunakan alat ukur apa. Ukuran kaliper tingkat ketinggian yang sekarang itu mampu nggak untuk mengukur tingkat ukuran yang lebih presisi. Nah, kaliper sudah bisa, kita mengajarkan tentang prosedur pengukuran. Prosedur pengukuran mulai dari cara setting nol, terus cara memegang benda kerja, terus cara mengukur dengan tepat, memegang benda kerja, mengukurnya dengan tepat, dan penekanan kaliper itu harus tepat, tidak terlalu kuat ataupun terlalu lemah, jadi harus pas gitu. Nah, pada suatu saat kalau para siswa itu kita ajarkan, kita fokus 1 hari itu pendampingan kaliper, karena sebagai pengalaman ya, kalau dalam belajar kaliper itu siswa dari tingkat SMP masuk ke SMK itu mereka agak susah membayangkan bagaimana itu alat ukur seperti apa toh. Nah, dengan alat ukur yang seperti itu, kalau sudah siap, nah baru mereka akan kami ajak untuk praktek ke bengkel. Satu hari khusus belajar kaliper itu sudah kami terapkan sampai bisa. Jadi kami pendampingan satu persatu. Satu siswa, kalau misalnya kita bagikan 1 kaliper 1 siswa, itu pendampingan lebih mudah. Ada siswa yang kita tanya paham tidak. Nah, mereka itu biasanya banyak yang diam itu mereka itu paham atau mereka tidak paham. Nah, kita tidak tahu, tapi kalau kita bagi kaliper satu-satu, maka pendampingan kita bisa lebih optimal. Jadi mereka lebih mandiri belajar, lebih cepat bisa. Seperti itu. Nah, kalau sudah bisa belajar kaliper, kami akan mengajari mereka untuk alat ukur pembanding. Di sini kalau saya berbicara tentang section kerja bangku. Section kerja bangku itu ada alat ukur pembanding namanya Herlen. Herlen adalah untuk digunakan untuk mengukur benda kerja, mengukur kerataan. Begitu juga ada alat ukur namanya Squareland. Squareland untuk mengukur kesikuan. Jadi siswa itu selain menggunakan alat ukur vernier caliper, juga diajarkan untuk menggunakan alat ukur pembanding mengukur rata, mengukur kesikuan. Jadi dengan mengukur rata kesikuan, mereka akan tahu kualitas dari benda kerja itu. Fokus kami dalam kelas 10 itu adalah sense of quality. Artinya apa? Artinya kalau siswa itu nanti belajar mengerjakan suatu benda kerja, membentuk benda kerja, itu kualitas benda kerja itu yang diutamakan. Saya sudah berulang kali bilang kepada mereka kalau mereka mengerjakan benda kerja itu, usahakan ukuran yang dibuat itu selalu mendekati dengan ukuran yang ditentukan pada gambar kerja. Misalnya kalau ukuran 20 toleransi plus minus 0,2, mereka mendapatkan ukuran 20,2. 20,2 itu ukurannya masuk, benar, masuk ukuran, masuk toleransi. Tapi kalau kita melihat kualitas benda itu ukuran 20, berapa tuh ukuran yang paling maksimal mendekati kualitas sempurna. Nah dari itu makanya kelas 10 itu sense of quality-nya harus benar-benar bisa dipelajari. Mereka bisa menerapkan pada pekerjaan mereka sehari-hari, pada saat praktek bengkel seperti itu. Nah, sense quality di sini pada saat siswa mengerjakan benda kompetensi itu tidak hanya membuat benda itu yang penting jadi seperti gambar. Oke, ukurannya 20 masuk, tapi pada saat diukur itu bendanya jajaran genjang, benda itu tidak siku dengan bidang satu dengan bidang lain tidak siku, berarti kan benda itu mempunyai kualitas yang kurang baik. Nah, sense of quality di kelas 1 sangat penting diterapkan, itu yang kami terapkan di SMK Mikael. Nah, kalau lihat contoh kompetensi yang digunakan di SMK Mikael, kami membuat hammer ya. Hammer itu kalau produknya produk Teva. Di sini kalau kita lihat KD untuk metrologi yang hanya ada di kelas 10, KD 4.2 dan 4.3, di situ ada tuntutan untuk menggunakan alat ukur pembanding, menggunakan alat ukur dasar, dan menggunakan alat ukur mekanik presisi. Nah, alat ukur pembanding yang kami gunakan di sini contohnya adalah
untuk mengukur radius R210 ya, R210 sifat diameter bagian belakang. Di situ juga ada alat ukur pembanding untuk mengukur chamfer 45 derajat. Ada juga alat ukur pembanding untuk mengukur oval bagian tengah hammer itu. Nah, alat ukur itu bukan alat ukur standar, maksudnya kami hanya membuat alat ukur pembanding sebagai acuan aja kalau mengukur benda kompetensi, menilainya dengan sistem go-no-go. Kalau masuk ukuran sesuai dengan gate, namanya gate yang kita buat itu sama, berarti kita sudah anggap itu nilainya bagus gitu loh. Jadi mungkin kalau itu bukan alat ukur standar ya, kita buat sendiri, itu jadi dari plat stainless terus dikerjakan di mesin CNC, jadi lebih presisi. Tapi tidak ada sertifikat kalibrasinya. Jadi ini ya hanya untuk menunjukkan ukuran apa yang harus dikerjakan oleh siswa. Alat ukur standar yang lain yang digunakan misalnya radius gauge untuk mengukur radiusnya. Terus untuk mengukur sudutnya itu menggunakan bevel protractor. Dan vernier kaliper mereka sudah bisa menggunakan untuk mengukur panjang, lebar, tebal, dan juga pada kompetensi hammer ini supaya KD 4203 itu masuk, maka kami menambahkan ukuran yang lebih presisi. Contohnya kalau ukuran panjang lebarnya itu 27,5, pada gambar saja ditambah 27,5, toleransinya 0 plus 0,05. Nah, dengan tingkat ketelitian ukuran seperti itu, maka kita memaksa para siswa itu untuk belajar offset mikrometer 25 sampai 30 supaya mereka itu dapat mengukur benda itu dengan ukuran yang pas, dengan tingkat ketelitian yang pas. Selain pakai offset mikrometer, kita juga bisa menambahkan kompetensi hammer itu dengan ukuran yang lebih presisi, dial contohnya. Misalnya ukuran tadi 27,5 dengan tingkat kesejajaran berapa? 27,5 kesejajaran 0,05. Nah, kita juga bisa memaksa siswa itu supaya mereka juga bisa belajar menggunakan dial indikator. Mereka bisa menggunakan meja perata, terus belajar menggunakan dial indikator untuk diukur kesejajaran bidangnya seperti itu. Jadi untuk kelas 10 benar-benar basic dan dasar, dan KD meteorologi yang sudah ditetapkan oleh kurikulum, kita usahakan itu menjadi tanggung jawab kita supaya mereka itu bisa. Jangan sampai anak lulusan STM SMK itu tidak bisa menggunakan alat ukur gitu, alat ukur dasar apalagi. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh kalau kelas 11 dan kelas 12 ya. Kalau kelas 10 itu mereka mengukur dasar, pekerjaannya manual. Kalau kelas 11-12 itu mereka biasanya bekerjanya di mesin semua, mesin milling, mesin bubut, atau mesin CNC. Nah, tidak ada KD khusus yang ada di SMK ini untuk pelajaran kelas 11 dan kelas 12, tidak ada. Jadi mereka itu belajar mengukur itu hanya pada saat mereka praktek di mesin. Praktek di mesin itu seperti apa? Nah, mereka menggunakan alat ukur yang seperti apa? Nah, kalau di tempat kami alat ukur yang digunakan itu biasanya dial caliper ya, dial caliper dan digital caliper. Dial caliper itu digunakan oleh siswa kelas 11. Digital caliper digunakan oleh siswa kelas 12. Dial caliper di sini ini digunakan oleh siswa pada saat mereka di mesin itu akan membuat mereka mengukur benda itu lebih efisien. Kalau lebih efisien itu juga dibandingkan dengan vernier caliper. Jadi mereka kalau vernier caliper kita harus melihat skalanya, harus lihat dengan teliti. Tapi kalau dengan dial atau digital caliper itu kita bisa melihat langsung. Seperti itu ukurannya langsung ada. Nah, kalau masalah satu siswa satu kaliper untuk digital caliper sama dial masih belum bisa di tempat kami, karena kan alat itu cukup mahal ya, dan perawatannya susah. Jadi kalau mereka diberikan alat itu kemungkinan besar pasti mungkin kepresisiannya akan berkurang. Jadi mereka tidak bisa merawat para siswa SMK itu. Nah, makanya dengan catatan seperti itu kami menyiapkan kaliper itu digital dan dial itu di kamar alat. Mereka bisa meminjamnya pada saat praktek, lalu bisa mengembalikannya pada saat selesai praktek.
Nah, ini contohnya misalnya kalau mereka bekerja di mesin, mengukur pada saat proses dan mengukur di luar mesin. Pada saat proses, mereka itu akan mengukurnya biasanya menggunakan vernier caliper ya untuk ukuran-ukuran yang mungkin tidak begitu presisi. Dan mengukur di luar mesin pada saat benda itu sudah selesai digunakan. Yang kadang-kadang lupa yang sering dilakukan oleh siswa SMK MKL itu pada saat mereka mengerjakan benda kerja dengan tingkat kepresisian yang tinggi, misalnya dengan toleransi ISO, itu mereka lupa untuk melepas benda kerja itu terus dipasang lagi ke mesin. Nah, itu setting awalnya sudah berubah, makanya kalau benda itu dengan tingkat ukuran yang kepresisi yang tinggi, kalau belum selesai ya jangan sampai dilepas dari mesin, maka harus hati-hati. Nah, kalau kita lihat contohnya, kalau benda kerja kelas 11 dan kelas 12 itu kebanyakan mereka mengerjakan dari mesin bubut, mesin milling, mesin milling atau mesin fresh, dan mesin CNC juga. Di situ kita lihat bentuk-bentuknya, bendanya tidak begitu rumit ya, ukurannya juga tidak ada tuntutan yang tinggi. Jadi alat-alat yang digunakan ya yang paling bagus, paling detail, paling presisi ya menggunakan offset micrometer atau digital caliper. Nah, ini contohnya alat ukur yang digunakan pada saat mereka di mesin. Untuk biasanya kalau mesin bubut itu fokus utama SMK itu adalah membuat ulir, membuat ukuran lubang presisi, misalnya dengan ring thread gauge. Nah, di situ bisa mengukur ulir luar, atau untuk plug gauge mengukur lubang yang presisi di dalam. Begitu juga sampai insert micrometer untuk mengukur lubang yang lebih presisi lagi. Pada saat mereka sudah fokus di kelas 12 itu para siswa kami itu difokuskan untuk selalu mengerjakan benda-benda produksi, benda-benda pesanan dari luar, dan mereka sudah diajarkan untuk menggunakan mesin CNC. Nah, untuk menggunakan mesin CNC kan harus membutuhkan skill juga kan. Mereka juga dibekali untuk mengukur dengan alat ukur yang lebih presisi lagi, digital caliper. Nah, itu kelas 12. Ini contohnya kalau sekarang sebagai tuntutan zaman itu banyak lulusan SMK yang diminta untuk mempunyai soft skill tambahan. Nah, kami di SMK MKL juga menambahkan soft skill tambahan supaya para siswa itu juga mempunyai soft skill leadership yang kami minta. Leadership itu berarti mereka bisa bertindak sebagai pemimpin tim, bisa berbicara dengan baik, bisa mengemukakan pendapat atau punya ide-ide. Nah, siswa kelas 12 biasanya akan mengajarkan alat ukur kepada siswa kelas 10. Nah, itu tapi juga diawasi dengan gurunya, jangan sampai nanti materinya berbeda. Nah, catatan-catatan yang ada di SMK MKL itu kalau yang kadang dilakukan oleh siswa itu adalah lupa membersihkan alat ukur dan benda kerja. Jadi pada saat mereka itu mengerjakan benda-benda kompetensi sudah selesai, terus bendanya langsung diukur dengan kaliper misalnya, terus benda itu belum dibersihkan, pasti ada sisa-sisa gram, ada sisa-sisa chip yang menempel di benda itu. Nah, itu bisa mempengaruhi ukuran sedikit. Nah, kalau ukurannya presisi pasti bisa tidak masuk, apalagi yang toleransinya ISO. Nah, untuk ada lagi yang biasanya dilakukan oleh SMK MKL, lupa itu merawat dan membawa alat ukur. Kalau mereka itu mengerjakan benda kerja, terus pakai kaliper untuk mengukur, selesai praktek langsung dimasukkan ke tempat alat ukurnya tanpa dibersihkan. Itu yang membuat alat ukur itu menjadi rusak. Jadi kalau mereka juga lupa membawa alat ukur, kalau alat ukur dasar vernier caliper itu wajib dibawa pada saat praktek. Jadi kami memaksa mereka bahwa alat ukur itu adalah hal yang penting. Semoga alat ukur itu dapat menjadi
dasar bagi mereka. Nah, di SMK kompetensi dasar pengguna alat ukur kaliper itu harusnya menjadi dasar, benar-benar menjadi dasar supaya pada saat mereka itu sudah lulus nanti akan dapat digunakan di industri lebih baik lagi. Kalau mereka dengan dasar yang baik itu akan menjadikan suatu tabungan bagi mereka pada saat mereka di industri. Mereka akan mempelajari alat-alat yang lebih canggih seperti itu. Kalau alat lebih canggih pasti lebih mudah dipelajari, tapi dasar dari alat ukur itu harus benar-benar diketahui, dasar kualitas harus benar-benar dipelajari. Nah, mungkin untuk itu dari saya tentang pembelajaran, sharing pembelajaran meteorologi di SMK Mikael. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima Ya. kasih banyak Pak Dani. Terima Mungkin kasih. mungkin kita bisa kembali lagi nih ke Pak Tri. Pak Tri, dari Mitutoyo Indonesia kan sudah banyak ya Pak ya mengadakan event-event yang kerjasama sama kawan lama juga. Waktu itu kita adakan seperti kompetisi untuk meteorologi untuk teman-teman SMK dan event-event lainnya nih Pak Tri. Dari Pak Tri sendiri ada yang mau di-sharingkan nggak sih Pak untuk apa sih yang sudah kita lakukan atau dari PTMI apa yang bisa disupport atau training apa untuk teman-teman SMK ini? Baik Bu Alia, terima kasih banyak untuk yang waktu keduanya ini. Baik. Oke, di tahun kemarin kita sudah bekerja sama dengan PT Kawan Lama untuk mendukung kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian meteorologi untuk teman-teman di SMK ya. Saya akan sharing di sini mengenai beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan dan saya mencoba merangkumkan hasilnya yang mungkin nanti kita bisa lihat ya, mungkin agak sedikit gimana gitu ya hasilnya. Nanti kita lihat. Silakan Pak, penasaran nih saya. Oke, saya akan minta izin untuk share. Ya, sudah terlihat Pak. Ya, jadi kita sudah mendukung kegiatan untuk lomba LKS tahun 2019. Ini kita kerjasama dengan kawan lama. Kemudian untuk lomba LKS DKI dan juga untuk kompetisi meteorologi yang diadakan oleh kawan lama. Ini kita sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Dari sini kita bisa melihat seperti apa sih gambarannya mengenai tingkat atau keahlian meteorologi dari sekolah SMK ini. Nah, ini saya coba sampaikan, tapi berdasarkan teknik praktek ya. Kalau untuk soal tes itu ada beberapa macam, jadi saya tidak masukkan. Nah, dari sini mengenai praktek meteorologi itu ada 3 yang kita cek. Yang pertama adalah hasil pengukuran, kemudian pemilihan alat, dan metode pengukuran. Ini cukup mengejutkan ya Pak. Setelah saya samarikan, ternyata dari rata-rata peserta itu untuk hasil pengukuran, jadi mereka mengukur hasilnya terhadap nilai nominal itu rata-rata 20% Pak, yang benar Pak. Tingkat kebenarannya 20%. Kemudian dari pemilihan alat ukur itu hanya sekitar 48%. Kemudian dari metode pengukurannya itu hanya 58%. Bapak bisa bayangkan ya, jadi teman-teman yang mengikuti lomba LKS ataupun meteorologi kompetisi ini adalah teman-teman yang istilahnya di dalam sekolah sudah disaring gitu ya, sudah disaring untuk mewakili sekolah mereka untuk mengikuti seleksi dari daerah ke seleksi nasional. Nah, ini hasil yang bisa saya tampilkan bahwa untuk praktek mereka masih sangat kurang gitu ya, walaupun ada yang hasil sudah mendekati sempurna, tapi kalau kita rata-rata itu angkanya seperti ini Pak ya. Ini yang jadi konsentrasi kita. Ini terus terang kita ada beban mental di sini ya untuk meningkatkan teman-teman dari SMK ini biar
nilainya ini bisa naik, kalau bisa 90%, hasil pengukuran 100%, pemilihan alat 100%, metode pengukuran juga 100%. Dalam artian mereka benar-benar paham cara menggunakan cara pemilihan alat dari alat-alat basic ini. Ini yang perlu jadi perhatian kita semua, bahwa saya ulangi lagi, ini nilai rata-rata dari peserta LKS maupun metodologi kompetisi, ini hasilnya seperti ini, Pak. Ini mohon Bapak Ibu yang di sekolahan SMK untuk memberikan semangat lagi, atau memberikan istilahnya metodenya mungkin ada yang harus dirubah, Pak, dengan metode yang sekarang ini. Kalau tidak dirubah, ya mungkin hasilnya akan masih sama, gitu ya. Ya, dalam artian ini kan praktek, Pak. Jadi kalau praktek, sebisa mungkin lebih sering prakteknya, lebih sering menggunakan alat ukurnya, dievaluasi, dilihat apakah dari mulai preparasi yang tadi disebutkan Pak Dani, sebelum pengukuran itu harus seperti apa, ketika menggunakan alat ukur harus seperti apa, milihnya yang seperti apa, kemudian metodenya seperti apa, itu harus dipastikan benar. Karena ini akan berefek atau mengakibatkan atau mempengaruhi hasil dari produk yang mereka buat. Oke. Kalau saya rangkum ya, jadi dari evaluasi kemarin, ini yang masih kurang dari teman-teman kita di SMK itu, yang pertama persiapan sebelum dan setelah pengukuran. Ya, mereka ada yang lupa menggunakan sarung tangan, lupa membersihkan alat ukur, lupa menzirokan alat ukur. Kemudian yang dari dasar-dasar alat ukur, ya mereka ada prinsip parallax, terus API principle, hook principle. Ada mereka menggunakan, ya hanya sekedar menggunakan, menempatkan ke benda kerja, padahal benda kerja itu memang dibuat sedemikian rupa, agak unik, sehingga perlu sedikit pemikiran untuk memposisikannya. Nah, itu kemarin banyak yang kelewat di sini. Dan kemudian yang terhubung dengan sarung tangan tadi ya, ini ada error yang diakibatkan oleh panas. Ini kenapa pentingnya selain sarung tangan untuk melindungi alat ukur dari berkarat, ini juga untuk menjaga agar panas dari badan kita itu tidak mengalir ke alat ukur, sehingga error dari pemuaian itu kecil. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah membaca gambar teknik. Ini ya saya hampir mungkin 80% ya ketika saya ikutin untuk jadi juri, yang mereka lihat di gambar seperti apa, aktualnya yang diukur beda dengan yang digambar. Ini sangat fatal nih Pak. Kalau mereka nanti di industri, mereka melihat gambarnya seperti ini, mereka ukur yang diukur lain, nanti hasilnya akan uji semua Pak. Kemudian yang terakhir mungkin, jadi mereka melihat nominalnya, nominalnya sekian, tapi mereka tidak melihat toleransinya, atau melihat cuma tidak memperhatikan ya. Jadi toleransinya sekian, mereka ambil alat ukur yang salah, yang toleransinya lebih longgar, bahkan tidak bisa untuk membaca detail dari minimum dari toleransi yang diinginkan. Itu yang rangkuman yang saya rangkum dari kegiatan LKS dan kompetisi. Nah, di sini kita akan tetap membantu, mensupport teman-teman yang di SMK untuk meningkatkan skillnya, biar kita bisa lebih baik, istilahnya bisa memahami alat-alat ukur dasar sampai dengan benar-benar paham, tidak hanya bisa tapi paham. Oke. Kemudian saya akan berbagi. Jadi di sini ada word competition ya, word skill competition. Jadi metode sendiri merupakan partner kita mensupport untuk word skill competition ya, yang dimana tahun depan akan diadakan tahun 2021. Ini saya kasih gambar, ini salah satu peserta kita menggunakan topi Garuda. Ya. Jadi kita akan tetap support untuk mendukung word skill internasional, baik yang di Indonesia. Untuk persiapannya kita akan bantu. Oke. Mungkin dari saya itu Bu Alia. Saya kembalikan ke Bu Alia. Oke, baik Pak Tri, terima kasih banyak. Wah, jadi ini memang nanti berhubungan dengan skill secara keseluruhan, dan juga untuk Mito Toyo sendiri memang nanti akan menjadi partner dalam Work Skill 2021 ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video mengenai Work Skill-nya sendiri.
Baik, sekian dari Video World Skill. Jadi mungkin dari Bapak Ibu guru dari SMK mungkin jadi lebih terbuka lagi mengenai kompetisi tingkat dunia yang, bisa diikuti oleh, anak-anak SMK yang bisa dipersiapkan oleh kita semua nantinya. Oke, jadi kita sudah mendengarkan dari, Mitu Toyo dan juga dari SMK tentang apa saja yang sudah dipelajari oleh, anak-anak SMK dan kita juga ingin mendengar dari, dunia industrinya sendiri. Jadi apa sih yang real terjadi di industri, apa saja alat-alat yang digunakan dalam, industri manufaktur yang sekarang, sudah diaplikasikan eee, di company tersebut. Kita akan dengarkan, sharing dari, Ibu Vicky Wahyu Endriana selaku Section Head of Quality Control PT Akebono Break Astra Indonesia. Ibu Vicky? Ya, selamat siang Bu Ya. Aulia, selamat siang semuanya. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya. Silakan Bu. Ya, saya coba share ya Bu ya. Oke, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Vicky Wahyu Endriana, saya dari PT Akebono Break Astra Indonesia. Di sini saya sebagai Section Head dari Quality Control. Mungkin sedikit gambaran, perusahaan kami bergerak di bidang komponen otomotif. Produksinya adalah brake atau rem ya, rem untuk mobil maupun motor. Untuk customer kami ke Daihatsu, Toyota, Nissan, Mitsubishi maupun ke Yamaha gitu ya. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Aulia dan tim kawan lama yang sudah memberikan waktu ya dan kesempatan untuk kami untuk sharing mengenai bagaimana sih sebenarnya yang ada di dunia industri manufaktur, mungkin contohnya di PT Akebono Break Astra Indonesia ya. Dan nanti saya juga akan coba mau sharing juga sebenarnya SDM dari SMK yang diharapkan oleh industri untuk masuk di kami itu yang seperti apa gitu ya. Ya, mungkin yang pertama saya akan coba sharing Pak untuk dasar proses manufaktur sendiri. Jadi dari sisi perusahaan atau industri pada umumnya dan kami itu ya pasti pengennya profit secara dari tahun ke tahun kan pasti pengennya naik gitu ya. Pasti kita pengennya profit itu selalu bertumbuh atau berkembang dari tahun ke tahun. Tapi aktual yang ada sekarang di kita itu harga dari customer itu setiap tahun pasti turun gitu. Pasti customer pasti minta cost reduction gitu ya, cost reduction. Jadi profit yang kita dapat pasti lebih dari tahun ke tahun lebih kecil gitu. Padahal seperti yang kita tahu sendiri untuk biaya produksi dari tahun ke tahun itu pasti ada kenaikan gitu. Di sini harus kita sama-sama paham bahwa kenapa ini penting untuk kita tahu, karena kan teman-teman SMK nantinya kan ketika masuk di dunia industri bukan hanya mereka kerja ya, tapi juga mereka harus paham apa ya, bisa menyesuaikan. Oh dulu saya sekolah, oh sekarang saya bekerja. Artinya bekerja saya digaji oleh perusahaan seperti itu. Jadi harus punya tanggung jawab yang lebih, bukan hanya sekedar mereka tahu soal pengetahuan dasar dan lain sebagainya, itu penting, tapi juga mereka harus lebih ada tingkat kedewasaannya ketika mereka untuk bekerja di industri itu seperti apa dan tantangannya seperti apa gitu. Yang diharapkan industri di sini pasti profit. Nah, biaya-biaya yang kita hadapi sekarang itu salah satunya adalah biaya yang kehilangan biaya di bidang kualitas ya. Artinya kualitas barang yang tadi Pak Tri bilang, jadi ketika kita memproduksi barang ya teman-teman harus paham bahwa kita memproduksi atau membuat barang ya harus barang yang oke, bukan barang yang NG seperti itu. Mungkin pemahamannya teman-teman SMK yang seperti Pak Dani bilang, sense of quality-nya itu harus dibangun.
Jadi teman-teman SMK juga harus tahu ketika mereka bekerja di perusahaan, maka mereka setidaknya meminimalisir kesalahan untuk mengurangi salah satunya adalah barang reject tersebut gitu. Ya mungkin yang beberapa part atau problem kualitas yang kita hadapin itu pasti ada beberapa hal. Yang pertama mungkin dari materialnya, barangnya nggak bagus, atau dari proses internalnya sendiri kita nggak bagus gitu ya, atau dari biaya-biaya yang ada akibat problem kualitas. Artinya kita perlu banyak git pengecekan untuk memproteksi agar barang NG itu tidak terkirim sampai dengan customer, sehingga mungkin akan mengakibatkan klaim. Mungkin kalau bapak-bapak sekalian melihat banyak beberapa perusahaan besar yang menarik barangnya lagi dari pasar, atau kalau kita bilang recall gitu ya. Itu salah satunya adalah pentingnya pengukuran di situ. Kalau kita memang mengukur dan mengukurnya itu salah, akhirnya barang tersebut NG dan NG-nya lolos ke customer, di situ nanti akan timbul cost yang sangat besar. Nah, yang coba kita pengen tekankan lagi ke mindset kita masing-masing semua, itu bagaimana kita menekan biaya kualitas ya. Jadi kualitas itu kalau seumpamanya kita punya material, kita di produksi atau di manufaktur itu kita memproses material tersebut, baru nanti kita akan ada finish good atau barang yang sudah ready untuk dikirim ke customer, baru di sini ada judgement atau pengecekan, pengukuran. Di sini ada judgement. Ini artinya kita hanya mengecek barang yang jadi. Artinya barang yang finish good ini kita baru cek. Padahal kita nggak tahu sebenarnya barang yang jadi ini ada yang oke atau ada yang NG sih gitu. Tapi kalau ini di sini sudah timbul banyak barang, tapi baru kita mengecek dan itu NG, maka biaya yang akan timbul di sini itu akan jauh lebih besar. Nah, dari sinilah diperlukan adanya improvement di bidang pengukuran maupun pengecekan. Salah satunya itu ya kecepatan, ketepatan, dan feedback dari data yang material yang kita ukur. Nah, nantinya data dari pengecekan tersebut bisa diolah menjadi data-data yang bersifat informatif. Artinya yang teman-teman bisa melihat, oh trennya kecenderungannya seperti ini. Ketika diameter itu kecenderungannya akan naik terus, berarti oh mungkin spindle-nya ada yang rusak. Oh mungkin satu sisi di mesinnya ada yang rusak. Jadi itu bisa diprediksi. Bukan lagi kita hanya mengecek partnya, tapi kita bisa memprediksi. Oh ketika kecenderungan datanya mulai naik, ini nanti yang rusak ini gitu. Jadi ada tindak lanjut dari produksi atau dari engineering untuk memperbaiki. Nah, dari sini ketika kita bisa memprediksi harga kualitas yang harus kita keluarkan untuk part NG tersebut akan lebih turun lagi. Dan akan lebih bagus lagi ketika kita bisa memprediksi nantinya itu di source-nya. Jadi nantinya itu teman-teman nggak lagi mengecek barang. Kalau tadi kan yang dijelaskan kan mengecek barang produksi. Tapi yang nantinya akan dicek mungkin nggak hanya barang. Yang akan dicek mungkin adalah mesin, apa yang ada di mesin tersebut, memprediksi oh mesin ini nanti akan ada problem di salah satu bagiannya, dan itu sudah terprediksi dari awal. Dan teman-teman nanti mungkin nggak hanya melakukan pengukuran di produk, tapi pengukurannya di mesin. Tapi ya pasti tetap menggunakan atau membutuhkan alat ukur untuk mengukur atau melihat apakah ada abnormality atau tidak gitu ya. Tapi yang diperbaiki adalah source-nya atau sumber kejadian masalahnya. Jadi bukan lagi di barang tapi di source-nya, mungkin di mesinnya. Jadi dari awal mesinnya sudah bagus duluan, baru nanti akan memproduksi barang-barang. Jadi yang hanya akan diminimalisir adalah kesalahan-kesalahan error dari mungkin manusia, dari kelalaian manusianya. Tapi di mesinnya sendiri kita sudah memproteksi kalau mesin itu sudah bagus. Dan itu pasti juga membutuhkan pengukuran juga. Jadi nantinya pengennya nanti di sini adalah zero kualitas, maksudnya kualitasnya akan lebih bagus. Artinya kita zero cost untuk yang kualitinya, sehingga kita nanti profitnya bisa lebih bagus lagi. Jadi seperti itu.
pentingnya pengukuran di sini, semua proses di sini akan melibatkan teman-teman STM, SMK, karena di proses produksi ujung tombaknya pasti teman-teman yang ada di SMK, bukan hanya di pengukuran ya, tapi juga untuk di engineeringnya, maintenance-nya, quality-nya, itu semua pasti ujungnya adalah di teman-teman SMK. Yang kita butuhkan pasti pengetahuan teknis soal pengukuran yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu sekalian, dan juga sebenarnya adalah habit untuk memfeedback. Jadi mereka nggak hanya mengecek, nggak hanya mengukur, tapi mereka tahu, oh ini ada abnormality, oh ini ada problem di part ataukah di proses itu. Jadi nanti mereka bisa feedback ke tim yang lain. Sebenarnya yang paling kita tekankan juga di situ. Selain mereka dasar pengukuran itu harus ya, bukan sesuatu yang bukan lagi sunnah, tapi itu sudah wajib mereka pegang, wajib mereka paham, dan mereka bisa mendeteksi abnormality yang kita bilang tadi, sense of quality tadi. Nah, yang kita ada sekarang di PT Akebono Brick Astra Indonesia, salah satunya ini. Jadi kita sudah melakukan pengukuran, ini salah satunya pengukuran di area incoming. Jadi part dari supplier kita cek menggunakan alat ukur yang biasanya digunakan seperti micrometer, high gauge, vernier caliper. Namun bedanya di sini kita sudah terintegrasi dengan check sheet. Mungkin videonya bisa dilihat. Nah, ini teman-teman kita operator di sini sudah mengecek, tapi mereka nggak akan menulis lagi. Mereka sudah otomatis masuk ke check sheet online. Artinya data di sini sudah diolah. Nah, ini kan berarti kita mempercepat lead time pengukuran kita gitu. Nah, ini mungkin bisa dilihat lagi. Datanya sudah langsung masuk ke database online. Yang tadi saya bilang bisa langsung kelihatan grafiknya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah otomasi, artinya pengukuran yang sudah ada di industri sekarang juga seperti ini. Jadi bisa ditinggal. Jadi teman-teman STM bukan hanya nantinya itu di industri mengukur menggunakan vernier caliper atau micrometer atau high gauge, bukan, tapi mereka nantinya juga akan mengoperasikan mesin-mesin yang otomatis seperti ini, mesin pengecekan otomatis seperti ini. Ini adalah koordinat measuring mesin. Jadi teman-teman SMK itu yang dibutuhkan adalah kemampuan mereka untuk melihat satu drawing pasti. Yang kedua adalah metrologi. Mungkin untuk yang seperti sebenarnya parallelism itu apa sih, sebenarnya flatness itu apa sih, sebenarnya simetri itu apa sih, dan bagaimana cara mengukurnya gitu ya. Dan mereka harus membuat program di mesin CMM ini gitu. CMM ini sebenarnya sudah lumrah ya digunakan di industri, selain di industri manufaktur gitu ya. Ini sudah lumrah karena dia sifatnya otomatis dan dia lebih cepat untuk melakukan pengukuran dan lebih presisi. Jadi seperti itu. Mungkin ini gambaran yang ada di PT Akebono Brick Astra Indonesia untuk implementasi inspeksinya sendiri. Nah, setelah itu ini adalah contoh sistem yang kita bangun, sistem pengukuran. Jadi pengukuran di sini bisa dilihat teman-teman di sini mengukur dengan alat ukur high gauge, lalu mereka mengukur bekerjanya. Dari sini sebenarnya mereka bisa langsung dapat nantinya ini yang tadi saya bilang, data-data sudah otomatis terrekord di sini. Mereka tahu nanti oh ini NG, oh ini oke. Ini secara otomatis sudah terbaca di software yang sudah kita linkkan antara alat ukur dan database online check sheet-nya. Setelah itu dari data ini mereka akan tahu pergerakan datanya seperti apa. Mereka bisa lihat dari mulai shift 1, shift 3, dari hari atau tanggal berapa ke tanggal berapa itu sudah sudah bisa kelihatan gitu. Jadi mereka sudah tahu historinya. Oh, diameter ini itu cenderungnya bermain di atas. Oh, diameter ini cenderungnya bermain di bawah. Di mesin A itu seperti ini, di mesin B seperti ini gitu.
Ini yang kita harapkan nantinya sebagai feedback ke teman-teman produksi, maintenance atau engineering untuk melakukan perbaikan. Artinya teman-teman SMK di sini bukan hanya menggunakan alat ukur, tapi juga bisa memberikan feedback dari apa yang mereka ukur, memberikan feedback dari apa temuan mereka abnormal di line itu temuannya seperti apa sih gitu ya problemnya, karena mereka yang paling tahu, nantinya mereka yang paling tahu kebiasaannya di line seperti apa, problem-problem di line-nya seperti apa. Seperti itu. Ini adalah alat-alat yang otomatis seperti video measuring machine, CMM, maupun ini sebenarnya compressor dan roughness. Ini pun nanti akan dioperasikan oleh teman-teman SMK untuk di dunia industri. Mungkin di dunia pendidikan atau di SMK mungkin jarang yang memiliki alat ini, tapi di industri alat-alat seperti ini sudah lumrah ada. Jadi mungkin yang harus dibekali adalah pengetahuan mereka juga mengenai contoh kekasaran permukaan itu sebenarnya apa sih gitu, yang dilihat, yang dicek itu apanya sih gitu. Terus metrologi itu kalau seumpamanya yang tadi saya bilang nggak hanya tahu panjang, lebar, tinggi, tapi tahu juga masalah cylindricity itu seperti apa, flatness itu seperti apa. Nah ini nanti yang akan kita gunakan di industri yang berbasis teknologi ya, yang sekarang ada di kita. Nah, ini yang terakhir ya, Bu dan Pak sekalian, semoga juga bisa menjadi masukan untuk Ibu dan Bapak sekalian dalam menyiapkan teman-teman SMK untuk memasuki dunia kerja. Jadi yang bisa saya simpulkan sebenarnya yang kita butuhkan di industri itu ada 3 syarat dasarnya, kemampuan teknisnya dan kemampuan non teknis. Syarat dasar ya pasti sehat jasmani rohani, matematika dan gambar teknik, skill-skill pemukuran itu adalah syarat yang mutlak kalau saya bilang. Terlepas nanti mereka akan ditaruh di line produksi, engineering, maintenance atau quality ya. Tapi keduanya ini sebenarnya syarat mutlak. Sedangkan untuk kemampuan non teknis seperti kemampuan bekerja sama, adaptif, proaktif, inovatif, artinya mereka itu bisa memfeedback dari pekerjaan mereka di line yang mereka lakukan setiap harinya. Nah ini sebenarnya adalah kunci dari teman-teman SMK nanti itu ketika sudah diterima di industri, mereka akan diperpanjang apa enggak kontraknya. Mereka akan dinaikkan menjadi karyawan tetap atau tidak. Karena seperti yang kita ketahui bersama, makin ke sini kita pasti semakin meminimalisasi jumlah karyawan. Jadi hanya teman-teman yang dengan produk unggul saja yang akan bisa kita teruskan untuk menjadi karyawan tetap. Seperti itu ya, sebenarnya adalah bukan hal teknis doang ya, tapi harus ada skill untuk bagaimana kerja sama timnya, inovasinya, ide-idenya seperti apa, itu yang kita perlukan di sini. Ini contoh tahapan rekrutmennya yang ada di Akebono. Jadi proses rekrutmennya seperti yang bisa dilihat, administrasi, psikotes, tes fisik, interview HRD user, medical check up. Lalu yang kedua adalah karyawan baru. Di sini kita ketika ada karyawan baru pun kita ada basic training yang kita kasih ke teman-teman karyawan baru nanti. Lalu nantinya akan menjadi karyawan kontrak ataupun karyawan tetap yang akan mengoperasikan line produksi kami, baik itu di quality, produksi, engineering, maintenance ataupun IT. Nah, setiap bulannya kita pasti mengharuskan mereka untuk membuat 2 ide untuk perbaikan di area kerja masing-masing. Jadi itulah yang sebenarnya kita butuhkan, itu adalah nggak cuman mereka bisa mengukur, tapi dia bisa memberikan feedback atau data, atau datanya yang mereka ukur itu berbicara gitu. Ini harus diapakan, part ini harus diapakan, kecenderungannya seperti apa, untuk memberikan feedback ke tim yang lain untuk perbaikan atau improvement di lain masing-masing. Sebenarnya itu aja Pak dari saya. Mungkin Bu Aulia bisa dikembalikan lagi. Kalau ada masukan atau pertanyaan nanti bisa tanya. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Vicky atas sharingnya.
Ya kalau kita dengar dari Bu Vicky tadi, memang untuk di dunia kerja yang dibutuhkan bukan hanya skill saja ya Bu ya, bukan hanya hard skill, tapi adalah soft skill juga seperti yang tadi Ibu bilang, teamwork, adaptif dan proaktif. Kemudian untuk yang harus dikuasai, untuk hard skill-nya adalah hanya mengerti drawing, tapi juga mengerti tentang alat ukur, coordinate measuring machine dan lain-lainnya. Nah, kita akan kembali lagi nih ke Pak Triyogo. Pak Tri? Ya Bu. Ya, Pak Tri, kita ingin bertanya nih Pak, untuk menurut Bapak sendiri, optimisme di dunia industri dengan teknologi itu seperti apa? Kemudian juga di Mitutoyo kan kita yang berhubungan dengan measuring tuh kita sudah mendengar tentang GD&T. Nah, apa sih itu Pak GD&T dan apa sih bagaimana optimisme di dunia industri dengan teknologi menurut Bapak? Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Alia atas waktunya kembali. Baik, Oke, terima kasih Pak. Tadi buat rekan-rekan guru, tadi sudah disampaikan sama Bu Vicky bahwa di industri itu alatnya tidak hanya alat basic yang digunakan ya. Tadi sudah dikasih lihat ada CMM, ada bond tracer, ada video mikroskop dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman SMK itu diharapkan, ya kita berharapnya sih kalau syukur-syukur sudah bisa ya, sudah bisa menggunakan. Tapi mungkin sangat jauh untuk saat ini. Tapi paling tidak dasarnya untuk bisa paham mesin-mesin itu apa sih gitu ya. Mungkin saya akan sedikit sambungkan dengan slide saya ini. Saya minta izin untuk share slide. Silakan Pak. Oke, jadi tadi yang sudah sedikit dibahas oleh Bu Vicky, apa itu straightness, parallelism gitu ya. Jadi sebetulnya di metrologi itu tidak hanya dimensi yang diukur ya. Jadi ada beberapa dari geometrical design dan toleransi yang nantinya akan diambil datanya oleh mereka ya. Di antara lain ada straightness, flatness dan sebagainya seperti yang ada di layar ini. Nah, di sini kita mengharapkan dari teman-teman guru di SMK sudah mulai dikenalkan untuk GD&T ini. Apa itu straightness, kegunaannya seperti apa, pengukurannya seperti apa, terus perpendikular, concentricity, simetri seperti apa. Mereka harus dikenalkan terlebih dahulu. Walaupun nanti ketika prakteknya memang karena alatnya belum ada, ya kita tidak bisa membuktikan secara praktek, tapi secara teori mereka sudah paham straightness seperti apa, cara perhitungannya seperti apa, pengukurannya seperti apa, alat-alatnya yang memungkinkan untuk melakukan pengukuran atau evaluasi dari GD&T ini seperti apa. Itu yang saya harapkan dari teman-teman guru di SMK mulai untuk mengajarkan atau memperkenalkan dari GD&T ini. Ya, secara garis besar sih kita kumpulkan menjadi 5, itu ada form atau bentuk, orientasi atau arah, run out, lokasi atau profile. Nah, di sekitarnya itu ada mesin-mesin yang mampu untuk mengukur mengukur GD&T tersebut. Seperti form ada flatness, itu pakai dial yang mungkin kalau di sekolah sudah ada ya. Kemudian untuk orientasi atau arah itu ada profil proyektor, mikroskop, untuk kontur ada contrastor, ada untuk run out, cylindricity, ada round test dan sebagainya. Nah, di sini yang paling umum industri punya itu kalau otomotif, yang lainnya itu CMM. Kenapa kok CMM ini umum? Karena CMM ini hampir dia bisa untuk mengukur semuanya. Nah, ini saya sedikit kasih gambaran. Sebetulnya teman-teman SMK tuh dari sekian banyak dimensi dan GD&T itu yang mereka kuasai itu sebenarnya seberapa sih gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada gambaran, oh ternyata baru segini nih teman-teman SMK itu ya. Ini Bu atau Bapak Ibu. Jadi teman-teman SMK ini untuk penguasaan alat ukur basic, kaliper, small tools itu hanya mungkin sekitar 10% ya dari semua GD&T dan dimensi yang ada di dunia metrologi. Nah, sedangkan untuk dunia metrologi sendiri, untuk masuk ke industri, itu yang warna biru ini Bu, sangat luas. Karena di industri, semakin kompleks produknya, kemudian di assembly, maka memerlukan dari GD&T ini.
sehingga waktu pemasakan akan lebih baik atau secara fungsi akan lebih baik. Ya, di situ mereka biasa menggunakan mesin profile projector, compressor, roughness, round test, CMM, VMM, dan sebagainya. Nah, ini yang tadi saya tekankan lagi, kita mohon dari teman-teman atau rekan-rekan guru di SMK mulai dikenalkan teorinya dan paling tidak basicnya nih, cara pengukurannya seperti apa. Ini saya mau sharing sedikit ya. Kita juga mengadakan training ketika ada misalnya dari teman-teman industri membeli mesin gitu ya, kita akan training operatornya untuk penggunaan mesin tersebut. Nah, di sini yang kita sering rasakan itu pemahaman ketika training itu teman-teman yang di SMK ini itu agak sedikit kebingungan ketika kita sudah menginjak JDNT ini, Pak. Karena untuk mesin-mesin yang kita pasang, kita trainingkan itu untuk analisanya tidak hanya panjang lebar tinggi, tapi ya sudah JDNT ini. Dan kalau saya boleh infokan, hampir mungkin 95% operator atau pelaksana di quality itu bukan dari anak D3 atau S1, tapi kebanyakan dari SMK. Nah, di sini dari teman-teman guru di SMK ditantang untuk mempersiapkan mereka untuk nanti bertemu dengan mesin-mesin yang boleh dibilang lebih canggih gitu ya daripada kaliper mikrometer. Nah, untuk mengoperasikan mesin-mesin tersebut itu mereka paling tidak harus kenal dulu nih. Jadi ketika nanti di training akan lebih cepat nangkepnya, lebih paham. Oke. Nah, mengenai optimisme ke depan, saya optimis dengan SMK sekarang, dengan dukungan Bapak Ibu untuk memberikan mereka ilmu, dan kita juga nanti akan berkecimpung juga untuk memberikan edukasi mengenai meteorologi. Jadi yang kita harapkan dari teman-teman SMK ini mencoba memberikan mindset ke mereka, jangan menganggap mereka seperti robot, gitu ya. Jadi ketika mereka nanti sudah bekerja, jangan memposisikan diri mereka seperti robot. Robot itu apa yang disuruh ya dilakukan. Padahal di dunia industri itu persaingan sangat ketat. Tadi yang sudah Bu Vicky sampaikan, untuk menjadi karyawan tetap itu dipilih yang paling superior. Yang superior itu yang apa? Yang superior itu yang punya skill, baik itu meteorologi, kalau di bidang meteorologi, accounting, di bidang accounting, atau di bidang yang lain. Yang kedua, yang paling penting adalah inisiatif. Kalau teman-teman dari SMK ini tidak dibekali, ya mereka akan jadi pasif, seperti robot. Yang ketiga, inovatif. Mereka juga harus melakukan inovasi untuk memperbaiki kinerja mereka. Terus yang tidak kalah penting adalah mereka harus bisa kerja tim. Nah, dari bekal ini, mereka pasti siap untuk menghadapi industri 4.0 maupun untuk melakukan usaha sendiri. Baik, mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan ke Bu Aulia. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Tri. Ya, jadi memang Pak Tri juga setuju ya Pak ya, untuk yang pengetahuan yang perlu dimiliki adalah selain basic skill, tapi perlu juga untuk pengetahuan non teknisnya seperti yang tadi inovatif dan teamwork itu. Nah, kita akan masuk ke sesi Q&A. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Dari tim kami sudah mengumpulkan pertanyaan yang masuk, dan saya akan coba bacakan untuk pertanyaan yang sudah ada di live event dan juga di meeting chat kita. Jadi yang pertama ini adalah dari Bapak Suharyanto, BLK Kabupaten Banyumas. Ditanyakan kepada Pak Triyogo. Pertanyaannya, seberapa akuratkah vernier kaliper digital dibanding dengan yang manual? Dan adakah kelemahannya dibanding dengan vernier kaliper yang manual atau non-digital? Serta bagaimana perawatan yang benar dari Mitutoyo? Pak Tri, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini untuk kaliper antara yang digital dengan analog atau vernier ya. Dari segi akurasi lebih bagus yang vernier. Kalau kita bilang yang analog itu akurasinya 20-50 mikron, untuk yang digital itu 10 dan 20 mikron. Kemudian dari segi
perawatan ya, atau lebih awetan mana gitu ya. Kalau lebih awetan mana, kalau saya dari sisi maker itu keduanya ada Pak. Keduanya awet asal penggunaan dan perawatannya tepat. Nah, yang kemudian yang pertanyaan berikutnya, perawatannya seperti apa sih untuk kaliper, baik yang digital maupun yang vernier? Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa alat ukur ini termasuk alat ukur presisi, terbuat dari metal. Jadi dengan sifat metal itu gampang berkarat. Yang pasti kita harus rawat dia. Pertama, jangan dipegang langsung dengan tangan kita, karena tangan kita itu mengandung garam ya, yang bisa mengakibatkan berkarat. Yang kedua, sebelum pengukuran dibersihkan terlebih dahulu dari oli maupun kotoran. Yang ketiga, jangan sampai terbentur. Nah, karena bendanya presisi, alatnya presisi, benturan akan membuat dari scribernya atau dari perabanya itu akan rusak, sehingga tidak akan presisi lagi dalam pembacaannya. Mungkin dari saya itu Pak, semoga bisa membantu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Tri. Memang kalau alat presisi terus terbentur tuh jadi tidak presisi lagi ya Pak ya. Oke. Iya betul Pak ya. Ya, pertanyaan yang kedua untuk Pak Dani, Pak Dani. Ini dari Bapak Muhammad dari Bapak Muhammad Nur Yahya dari SMKN 1 Grati Pasuruan. Pertanyaannya, bagaimana menentukan alat ukur yang benar untuk melakukan pengukuran sebuah benda dengan teliti? Ini mungkin berkaitan dengan pengajaran di SMK ya Pak ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan tadi apa pertanyaan? Bagaimana cara menentukan alat ukur yang benar ya? Iya, bagaimana menentukan alat ukur yang benar untuk melakukan pengukuran sebuah benda dengan teliti? Nah, kalau mengukur suatu benda itu kan kalau kita lihat berdasarkan gambar kerjanya. Kalau gambar kerjanya, gambar kompetensinya ya. Kalau gambar kompetensinya itu tuntutannya ukurannya berapa? Kalau di situ dengan toleransinya umum, kalau toleransi umum kita pakai vernier kaliper saja sudah bisa gitu loh. Tapi kalau kita memakai alat ukur yang lebih presisi, misalnya offset micrometer, itu berarti kan tingkat ketelitiannya sampai 0,01. Itu kalau tuntutan gambarnya toleransinya yang diminta sampai 0,01 ya itu harusnya pakainya offset micrometer. Nah, seperti itu. Oh, oke. Tergantung pengukurannya ya Pak ya? Tergantung pengukuran dan gambar kerja, tuntutan gambar kerjanya. Baik. Oke, semoga menjawab ya untuk Bapak Muhammad Nur Yahya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Andik SMK PGRI 2 Ponorogo untuk Ibu Vicky, Bu. Ya, Bu. Pak Andik bertanya, bagaimana membangun link and match dalam hal pengukuran di mana di dunia industri sudah menggunakan digital measuring. Ini kan karena requirement pengetahuan alat ukur sedalam apa yang dibutuhkan dari lulusan SMK untuk dapat bekerja di Akebono. Terutama saat ini industri sudah memakai peralatan digital seperti yang tadi Bu Vicky sudah sampaikan, Bu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih sebelumnya Pak untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk membangun link and match dari pihak Akebono sendiri dari tahun 2020 ini, dari Januari, kita sudah ada pendidikan vokasi sebenarnya. Ke teman-teman SMK ada sekitar 5 SMK. Jadi kita ada dari 6 bulan, mereka disaring sebanyak kalau nggak salah 30 siswa untuk mendapatkan kelas vokasi di Akebono. Tapi kebetulan yang sudah kita buka itu untuk workshop dan untuk IT kalau nggak salah. Untuk yang quality kita belum ada. Cuman mungkin nantinya akan bisa untuk fulfillnya mungkin salah satunya di situ kali ya. Jadi karena di SMK itu nggak banyak alat, maksudnya secara fasilitas belum bisa untuk menyamakan dengan industri, mungkin salah satunya adalah itu dengan cara vokasi. Cuman ya kembali lagi kita juga
terbatas untuk kapasitas. Ya mungkin ini akan bisa jadi masif kalau memang kita laksanakan ini bersama dengan pemerintah juga, yang berkoordinasi juga dengan perusahaan-perusahaan, seperti itu ya. Mungkin yang dari saya untuk menyamakan untuk link and match itu. Dan yang kedua adalah dengan cara kurikulum. Mungkin salah satunya tadi kita sudah tahu kebutuhan kita di industri seperti apa. Kurikulum di SMK ya mungkin akan bisa diselipkan gitu, sedikit-sedikit diselipkan bagaimana yang tadi Pak Tri bilang, metrologi itu bukan hanya panjang, lebar, tinggi, tapi juga ada banyak metrologi itu di sampingnya itu ada banyak sekali yang harus kita gali lagi. Meskipun kita keterbatasan alat, tapi setidaknya mereka sudah tahu nih dasar-dasarnya seperti apa. Mungkin kalau dari saya itu Bu Aulia, sebenarnya juga ketika teman-teman masuk ke salah satu perusahaan gitu, SMK ya, terutama teman-teman SMK, pasti nantinya ketika mau mengoperasikan suatu alat, kita pasti ada training dulu, training untuk berapa lama, berapa jangka waktunya kita mentrainingkan teman-teman itu untuk melaksanakan alat tersebut, dan kita melakukan MSA. Jadi kan ada MSA juga ya, ini sebenarnya dia bisa nggak nih untuk MSA-nya bukan hanya MSA alat ukur, tapi juga MSA orang juga ada gitu. Jadi dari saya sih mungkin itu, mungkin untuk yang vokasi, yang kedua kurikulum, yang ketiga ya dari segi manufaktur sendiri sebenarnya kita juga sudah difasilitasi dengan adanya training tadi gitu. Baik. Oke, terima kasih banyak Bu Vicky. Semoga menjawab ya untuk Pak Andik tadi yang bertanya. Oh baik, kami akan masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Selamat sore. Pak Marsudi. Ya Pak, ada pertanyaan untuk Pak Marsudi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak. Ini dari Pak Budiman dari SMKN 9. Pertanyaannya adalah, melihat ilmu pengukuran dimensi terutama yang berbasis teknologi sangat penting di dunia industri, apakah ada kemungkinan adanya kurikulum atau mata pelajaran di tingkat SMK untuk hal ini Pak? Oh baik, jadi begini ya kalau bisa kami jelaskan. Baik Pak. Kurikulum itu disusun kalau saya analogikan seperti deret tutung, sementara industri itu seperti deret ukur. Nah, jadi sangat tertinggal memang kurikulum. Itulah kenapa kami punya program yang sebetulnya juga ini sudah lama, hanya belum match sekali dengan industri. Yang sekarang Pak Dirjen atau Kementerian menggaungkan kawin massal dengan industri. Jadi kurikulum itu bisa disesuaikan, disinkronkan. Baik. Antara kebutuhan industri seperti apa, kurikulum yang given dari pemerintah seperti apa. Karena ada beberapa KD itu bisa jadi memang sudah tidak berlaku di industrinya. Nah itulah bisa jadi diklopkan mana yang perlu ditambah kurikulumnya dan mana yang bisa jadi dikurangi untuk mengklopkan antara perkembangan di industrinya. Jadi kurikulum itu bukan sesuatu yang kaku. Jadi sekolah bisa mengembangkan kurikulum bersama dengan industri sehingga sesuai dengan apa yang industri inginkan. Kurang lebih seperti itu. Karena SKKNI juga seperti itu. Ada beberapa SKKNI maupun kurikulum itu disusun mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Industri itu perkembangannya luar biasa. Ada bahkan di SKKNI itu ada job atau pekerjaan yang memang di industri sudah tidak ada, tapi di SKKNI masih ada. Pentingnya industri duduk bersama dengan sekolah, SMK khususnya, duduk bersama dengan industri untuk mensinkronkan kurikulum sehingga apa yang dihasilkan oleh sekolah nanti sesuai dengan yang dibutuhkan di industri. Sudah kekinian ilmunya. Kurang lebih seperti itu. Ini event yang baik untuk kita, salah satu event yang baik untuk menggandengkan antara industri dengan sekolah. Akhirnya sekolah kan melek, oh seperti itu toh yang industri butuhkan. Oh
teknologinya sudah seperti itu. Jadi sekolah juga tahu, kementerian juga tahu. Jadi salah satu event yang baik. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Marsudi sebagai Kepala Bidang Kurikulum ya Pak ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi memang di event ini memang kita mau melihat nih Pak, apa sih yang terjadi di industri, kemudian dari SMK feedbacknya seperti apa, kemudian feedback dari Bapak juga tadi sudah melengkapi bahwa memang kurikulum ini bagaimana yang ideal adalah kalau kita bisa melihat kenyataan yang ada di lapangan sekarang ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir nih, saya ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Tri, nggak apa-apa ya Pak Tri? Silakan Bu. Ya, Pak Muhammad Ardian dari SMKN 1 Magelang. Cara kalibrasi alat-alat ukur yang menggunakan sistem digital itu bagaimana Pak? Pertanyaannya seperti itu. Oke. Ya, untuk cara kalibrasinya, baik yang digital maupun yang vernier itu sama sebetulnya. Secara teorinya sama. Hanya yang membedakan nanti masternya ya. Kalau yang digital karena dia lebih presisi, berarti masternya harus lebih teliti lagi. Sebenarnya jangan sampai kita menggunakan master yang tidak presisi juga. Jadi contoh kalau mereka mempunyai kaliper, kita untuk kalibrasinya bisa menggunakan kaliper checker, atau kalau yang belum ada bisa menggunakan gauge block. Tapi gauge blocknya sendiri, kita harus pilih grade-nya. Grade-nya yang grade 0 atau grade K yang khusus untuk kalibrasi. Bukan grade 1, 2, 3 yang untuk pengukuran. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu kepresisian alatnya, sebagai sejauh mana presisinya, baru kita pilih masternya yang sepresisi juga. Jadi akan berimbang antara master dengan alat ukurnya. Mungkin itu jawaban dari kita. Baik, jadi kepresisian alatnya dan masternya ya Pak ya. Betul. Tapi untuk kalibrasi ini sendiri semuanya sudah aware kan ya, maksudnya dari kalibrasi ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Mungkin bisa dijelaskan dulu untuk kalibrasi ini Pak. Gini ya, jadi ada sedikit perbedaan ini ya antara kita kalau ini saya bahasanya baru terminologi waktu LKS ya. Kemarin ketika teman-teman SMK pelajar itu bilang kalibrasi, itu maksudnya mereka ada yang bilangnya mengenolkan atau menzerokan. Itu ada yang mereka bilang seperti itu kalibrasi. Nah, kalau sebenarnya kalibrasi sendiri itu melakukan pemeriksaan terhadap alat untuk mencari errornya. Errornya alat itu nanti dibandingkan dengan speknya dia, apakah masih masuk atau tidak. Tapi kalau yang dimaksud yang tadi kalibrasinya adalah mengenolkan, itu sama, mikrometer vernier dan kali digital sama, mengenolkannya sama. Yang digital juga lebih gampang, untuk mengenolkannya tinggal kita rapatkan, dipencet 0 atau origin, dia akan sudah 0 sendiri. Baik. Oke, jadi kita punya beberapa terminologi nih Pak ya, berapa konteks untuk terminologi kalibrasi ini. Betul, karena kemarin waktu kita bercakap-cakap dengan para siswa ini, mereka bilangnya untuk mengenolkan alat itu mereka bilangnya kalibrasi. Sebelum diukur harus dikalibrasi dulu gitu ya. Dengan kalau kami di bidang metrologi, kalibrasi bukan yang seperti itu. Baik. Oke Pak, terima kasih banyak atas pencerahannya. Saya akan tutup untuk acara hari ini. Saya akan minta bantuan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi feedback form yang telah kami kirimkan linknya melalui kolom meeting chat atau live event Q&A. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi feedback form tersebut guna memberikan kritik dan saran serta bahan evaluasi kami di seminar yang akan datang. E-certificate dan materi presentasi akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu yang tertera di feedback form tersebut. Oke, kemudian kami ada video terakhir Pak Ibu untuk menutup sesi ini. Sebagai bagian dari Kawan Lama Industrial Training Center, salah satunya bidang keahlian measuring and testing equipment, yang dimana kita sudah terakreditasi juga oleh KAN. Untuk training center measuring dan testing Kawan Lama sendiri berlokasi di Kawan Lama Cikarang.
kita tidak hanya memberikan pelatihan secara teori, tapi juga akan praktek langsung dengan menggunakan alat-alat yang tersedia. Training ini dibuka untuk umum. Benefit yang didapat dari training ini selain rekan-rekan mendapatkan ilmu mengenai meteorologi dan GT&T, kita bisa langsung mencoba menggunakan alat-alat yang ada untuk melakukan berbagai macam pengukuran. Selain itu, peserta training juga akan mendapatkan seminar kit, hard copy material, sertifikat, lunch dan coffee break, maupun ada free tour prize dari kawan lama. Jika rekan-rekan ingin meningkatkan skill dan keahlian dalam bidang meteorologi dan pengukuran, segera ikuti training yang kami adakan. Saya dapat ilmu konsep teori langsung dari praktisinya tentang meteorologi dan juga teknis-teknis kompetensi praktis yang saya dapatkan dari alat-alat yang ada di sini. Sehingga saya bisa belajar alat-alat yang baru mungkin saya jumpai dan saya bisa belajar minimal memegang, melihat dan mempraktikkan dari teori yang ada dan saya praktikkan apa kegunaan dari alat itu. Pengalaman yang saya dapat selama mengikuti training, ada beberapa alat yang belum pernah saya lihat dan saya diberikan kesempatan oleh kawan lama untuk mempraktekkan langsung terkait alat-alat pengukuran. Lalu kami diberikan gambaran terkait analisa yang dihasilkan dari setiap praktek yang kami lakukan. Di sisi akademisi, terkhusus kami para pengajar dan terkhusus di Politeknik, training seperti ini sangat diperlukan. Kebetulan trainingnya seperti workshop, jadi kami memang menggunakan alatnya secara langsung. Jadi berbeda dengan di beberapa tempat yang memang hanya berdasarkan teorinya saja. Kami diberikan langsung memegang alatnya tersebut, jadi memang sangat dibutuhkan bagi kami dan terkhusus di pendidikan vokasi. Bagi Bapak Ibu akademisi, para dosen, instruktur, saya merasakan banyak pengalaman yang didapatkan dari training hari ini. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, para dosen dan instruktur untuk ikut juga training di Kawan Lama Sejahtera, yaitu di bagian training centernya, karena tidak hanya training GD&T, tapi ada banyak lagi training yang didapatkan dari training center tersebut. Mari Bapak Ibu untuk bergabung di training center Kawan Lama. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang alat-alat meteorologi dan juga peralatan testing dan alat-alat lainnya, bisa mendaftar di training center Kawan Lama. Dan untuk informasi lebih lanjutnya dapat menghubungi perwakilan Kawan Lama di wilayah terdekat dari Bapak dan Ibu. Dengan ini berakhir sudah seluruh rangkaian acara seminar online nasional Ciptakan Pembelajaran Pengukuran Dimensional untuk SMK Era Industri Berbasis Teknologi. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber kita hari ini, Bapak Bakrun dan jajarannya, Bapak Muhammad Widianto dan Pak Marsudi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Vicky Wahyu Endriana dari Akebono Brek Astra, Bapak Yakobus Dani Senja dari SMK Mikael, dan Bapak Triyogo Prasetyo dari Mitutoyo Indonesia. Akhir kata, saya Aulia Adriani, selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di seminar online Kawan Lama berikutnya. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu.